got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Cost function and revenue function. Fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Discussion material, materi pembahasan. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Devita Aprilia from class Management 23D. Revenue function. Fungsi penerimaan. Apa sih fungsi penerimaan itu? The revenue function is also called the income function or sales proceeds function, symbolized by revenue or TL, total revenue. Fungsi penerimaan disebut juga fungsi pendapatan atau fungsi hasil penjualan. Dilambangkan dengan revenue atau TR sebagai total revenue. The revenue function is a function of the output. Fungsi penerimaan merupakan fungsi dari output. S sama dengan F key, where key sama dengan number of products sold, dengan key sebagai jumlah produk yang laku terjual. The revenue function is the product of the selling price per unit and the number of goods produced and sold. Fungsi penerimaan merupakan hasil kali antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi dan laku dijual. If P is the selling price per unit, then jika P adalah harga jual per unit, maka F sama dengan P dikali Q dengan keterangan P selling price per unit artinya harga jual per unit, Q number of product sold jumlah produk yang dijual, L sebagai total revenue artinya total penerimaan. Example, contohnya, for example, a product price at 5.000 per unit of goods. What is the revenue function? Draw the revenue function on a graph. Misalkan, suatu produk dengan harga 5.000 per unitnya barang, bagaimanakah fungsi penerimaannya? Gambarkan fungsi penerimaan tersebut pada grafik. R sama dengan P dikali Q, L sama dengan 5.000 Q. Graphic image, because the intercept does not exceed 0, the acceptance function is there. This is it from the point 0, 0 with a positive gradient. Gambar grafik karena interceptnya tidak ada 0, maka fungsi penerimaan digambarkan melalui titik 0,0 dengan gradien positif. Cost function, fungsi biaya, denoted by C cost or TC total cost, dilambangkan dengan huruf C sebagai cost atau TC sebagai total cost. Consists of two types of cost function, namely variable cost atau fungsi terdiri atas dua jenis fungsi biaya, yaitu one fixed cost or fixed cost function FC, fixed cost atau fungsi biaya. Two variable cost or changing cost function VC, variable cost atau fungsi biaya yang berubah-ubah. Fixed cost. Fixed cost or fixed cost function is a function that does not depend on the number of product produced. Artinya, fungsi biaya tetap merupakan fungsi yang tidak bergantung pada jumlah produk yang diproduksi. So, fixed cost function is a constant function. Jadi, fungsi biaya tetap adalah fungsi konstanta. FC sama dengan K with K konstanta positif. Positif constant. Next, example, a product is produced with a production cost of 3.000 per unit. What is the variable cost function and plot the function on a graph?
Suatu produk diproduksikan dengan biaya produksi Rp 3.000 per unit. Bagaimana fungsi biaya variabelnya dan gambarkan fungsi tersebut pada grafik. Jawaban VC sama dengan V dikali Q, VC sama dengan 3.000 Q. Graphic image, gambar grafik. Because the intercept does not exist, 0, the variable cost function is depicted from the point 0, 0 with a positive gradient. Karena interceptnya tidak ada 0, maka fungsi biaya variabel digambarkan melalui titik 0,0 dengan gradien positif. Next, total cost. The total cost TC function is the sum of fixed cost and variable cost. Fungsi total merupakan penjumlahan antara biaya tetap dengan biaya variabel. TC sama dengan FC plus VC. Example from example 2 and 3 above where the fixed cost incurred by a company are 100 juta and variable cost 3.000 Ki dan TC sama dengan 100 juta plus 3.000 Ki. Dari contoh 2 dan 3 di atas, di mana biaya tetap yang dikeluarkan sebuah perusahaan sebesar 100 juta dan biaya variabelnya 3.000 Ki. Maka, TC sama dengan 100 juta ditambah 3.000 Ki. It turns out that the intercept of the total cost function is the same as the fixed cost and the gradient is the same as the gradient of the fixed cost function. Ternyata intercept dari fungsi total biaya adalah sama dengan biaya tetapnya dan gradiennya sama dengan gradien fungsi biaya tetap. This reflects that the depiction of the total cost function must pass through point 0, LC, and be parallel to the VC graph. Hal ini mencerminkan bahwa penggambaran fungsi total biaya haruslah melalui titik 0, VC, FC, dan sejajar dengan grafik VC. Next, total cost. TC graphic image. Ini adalah contoh dari graphic image. Gambar grafik TC dimulai dari TC sama dengan 100 juta plus 3.000 Ki. Next, BEP. Apa sih BEP itu? BEP, break even point, or break even point is where a company does not make a profit and also does not experience a loss. In other words, the gain or loss is zero. Itu artinya BEP itu break even point atau tidak impas adalah suatu perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Jadi, dia tidak untung dan tidak rugi. Dengan kata lain, keuntungan atau kerugiannya bernilai 0. Jadi, keuntungan sama dengan kerugian itu bernilai 0. Profit if TR lebih dari TC. Laba jika TR lebih dari TC. Loss if TR kurang dari TC. Rugi jika TR kurang dari TC. BEP if TR sama dengan TC. Kalau BEP itu sama rata atau sama dengan the amount of Ki in the BEP that can be determined using a formula. Jumlah Ki dalam keadaan BEP dapat ditentukan melalui rumus. Ya, melalui rumus BEP sendiri itu BEP dalam kurung Ki sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit diambil biaya variabel per unit. Jadi, rumus dari BEP itu biaya tetap per atau dibagi harga jual per unit
minus atau diambil biaya variabel per unit. Thank you. Sekian penjelasan tentang fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Semoga dapat membantu. Audio Jungle.